Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, berterima kasih karena Tuhan Yesus ada berada di tempat ini maupun yang di rumah. Baik, kita mau mulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biar pagi ini Tuhan ingin membawa Tuhan rasa syukur kami. Kami membawa Tuhan setiap kerinduan kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Engkau jamah Tuhan setiap kerinduan kami. Rasa haus dan lapar kami Tuhan akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan dan ajar kami. Kami di tempat ini Tuhan maupun kami yang di rumah Tuhan dapat berlawatan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, terima kasih Yesus.
menghalangi kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Gak ada yang menghalangi hadirat-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, baik kami di tempat ini Tuhan maupun kami yang di rumah Tuhan, mendapatkan lawatan-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau menjawab Tuhan setiap kerinduan kami Bapa. Engkau menjawab setiap haus dan lapar kami Tuhan akan Engkau Tuhan. Oh Yesus, kami berdoa Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan, misalkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang ajaib, yang berkuasa Tuhan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang bersyukur akan Tuhan, katakan amin, amin, puji Tuhan. Dan percaya Tuhan Yesus kita baik, saudara, amin, amin. Kalau nggak puji, katakan Yesus.
banget sudah baik. Dan dia adalah Allah yang baik yang mengerti setiap persoalan hidup kita saudara. Saya beberapa orang saksian bagi jemaat yang ingin menyaksikan cerita kasih Tuhan dipersilahkan. Jadi sampai itu kita mau angkat ujian sumber suara.
kalau Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Biar kita nggak boleh ngandelin kekuatan kita sendiri. Secara manusia kita lemah, secara manusia kita enggak ada apa-apanya. Tapi kekuatan Tuhan Yesus yang menyertai setiap kita melalui berbagai percobaan, melalui berbagai masalah. Kiranya mungkin ada kesaksian yang boleh dibagikan untuk menguatkan satu sama lain, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, saya tutup ruang kesaksian. Biar kita masih terus dalam Tuhan. Kekuatan kami Tuhan, kami dapat di dalam Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang ajaib, yang penuh kuasa Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang kami pegang Bapa. Biar kata-kata-Mu Tuhan yang menuntun Tuhan dan jalan hidup kami ya Bapa. Untuk selamat Tuhan dan datang ya Bapa. Haleluya. Sudah mau dijadikan Tak
Aku percaya Tuhan, Engkau selalu besertaku, aku tidak akan takut. Gadamu dan tongkatmu Tuhan selalu menyertai aku. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sepanjang minggu Tuhan telah peliharakan kami semuanya. Sehingga saat ini kami ada sebagaimana ada. Kami berkenan kembali bersimpuh di bawah kaki-Mu. Berkenan membuka hati dan mulut kami untuk menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Semuanya anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan pagi ini. Semua kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat kita masing-masing. Tuhan Kau lawat mereka, Kau berkati mereka. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan. Agar kami dikuatkan, kami diteguhkan. Bahkan kami selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Kau beracara pagi hari ini melalui firman-Mu. Agar Kau urapi setiap hati kami terlebih lidah bibir mulut hamba-Mu. Pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah Tuhan seluruh dengan kehendak-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa sekaligus kami sambut firman yang hidup pada pagi hari. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita saudara sekalian. Halo, apa kabar yang di rumah? Ada sukacita saudara sekalian? Gimana pada sehat-sehat? Haleluya, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan saudara sekalian, tanpa kita sadari hari ini adalah minggu yang keempat September, yaitu tanggal 27. Sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Oktober. Puji Tuhan, sekalipun guncangan-guncangan terjadi, gelombang selalu menerpa dalam kehidupan semua masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya kita semua bersyukur ya kalau saat ini kita masih ada sebagaimana ada. Kalau kita juga menurut suhu yang ada, saya lihat semua bagus semua ya. Semua 36 paling lebihnya sedikit. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita syukuri bahwa Tuhan itu tetap melindungi kita, tetap menyertai kita, sehingga tentunya kita senantiasa boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, grafik corona makin menanjak, makin bertambah-tambah. Tapi puji syukur kita masih ada kesempatan ya. Kalau minggu yang lalu seorang hamba Tuhan mengatakan gereja besar pun mengalami suatu kesulitan untuk ibadah. Ya, namun apa yang kita alami semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Ada kemurahan yang luar biasa. Jadi gunakan kesempatan yang terbaik. Jadi kalau kita hanya boleh dikatakan aku takut, aku khawatir nanti ya. Saya kira kita akan terlalu dimanjakan oleh keadaan dan situasi. Kita anak-anak Tuhan tentunya sering kita katakan iman timbul dari pendengaran, maka iman itu akan bertumbuh. Kapan kita bisa mendengar firman Tuhan kalau kita tidak selalu bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya? Pagi hari ini saudara sekalian, tentunya kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kalau mungkin di lingkungan di mana saudara berada atau di luar DKI, bahkan DKI tertinggi sendiri ya, corona yang melanda di DKI. Kalau kita melihat grafik di seluruh Indonesia, DKI yang paling tinggi. Tapi puji syukur ya, kita masih bersyukur sekali sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha ajaib, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya kira tidak banyak komentar. Mari kita akan buka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Saya kira ini sering kita baca. Tolong anak muda dibacakan, mungkin bisa dari ayat pertama sampai ayat yang kelima saja ya. 2 Tawarikh pasal 20 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5 saja. Nanti kita akan tambah ayat-ayat yang lain. Mungkin Pak Agus silakan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-5 saja. Dua Tawarikh pasal yang ke-20 pertama sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kemenangan atas Moab dan Amon akibat pemerintahan Yosafat.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Amin. Sampai di situ dulu. Sekalian puji Tuhan. Ini sesuatu cerita yang mungkin sering kita dengar, ya. Cerita ini adalah cerita yang sangat penting. Kalau telah menghadapi peperangan, kemudian ada dua kerajaan yang nimbrung lagi untuk memerangi, maka tentunya ini sesuatu yang sangat menakutkan, ya, mengejutkan dan sangat menakutkan. Tetapi saudara sekalian, kita tentunya kalau saudara baca dengan teliti sampai pada akhirnya, ya tentunya Yosafat mengambil satu hal yang sangat penting. Kalau di ayat yang ketiga tadi, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, ini saudara sekalian, jadi karena takut, ya, Yosafat sekalipun raja punya rasa takut, dan dia juga tidak lari mencari bantuan dari kerajaan yang lain. Jadi yang penting di sini adalah Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan, mengambil suatu keputusan. Keputusan apapun itu yang menentukan segala langkah kehidupan saudara. Ya, jadi kalau kita betul-betul mengambil suatu keputusan yang tepat, maka Yosafat akan mengalami suatu kemenangan. Kemudian berseru supaya semua warga mengumpul dan berpuasa untuk mencari Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara sekalian. Kalau kita melihat, saya katakan di awal tadi bahwa di seluruh dunia, ya, zaman ini atau saat ini mengalami suatu tragedi yang begitu dahsyat. Semua takut, semua bingung, semua tidak tahu apa yang akan diperbuat. Ya, tentunya banyak orang mengambil keputusan. Kalau saudara juga mungkin sering mendengar vaksin mana yang akan diambil yang mungkin bisa menyembuhkan sakit corona ini. Ternyata semua juga belum ada yang menentukan, negara Rusia maupun yang lain belum ada ketentuan. Nah, ini sesuatu hal yang masih membingungkan. Saudara sekalian, tentunya kita kembali bahwa semua problem dan masalah, tentunya bangsa Indonesia menghadapi masalah yang besar, ya. Seperti Yosafat ini ada serbuan, ada peperangan yang mengancam. Tapi Yosafat juga secara manusia takut, sebagai raja juga takut menghadapi semua peperangan. Oleh karena itu, tentunya apa yang dikatakan tadi, Yosafat tidak lari kepada raja-raja yang lain, tapi dia mengambil suatu sikap, memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang saudara dan kita renungkan, saudara sekalian. Dikala saudara menghadapi problem dan pergumulan, apa sikap saudara? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita lari ke orang pinter? Kita lari cari bantuan yang lain? Bahkan mungkin kita cari kepada orang normal atau orang paranormal, orang pinter, ya. Kebanyakan seperti itu. Sikap daripada Yosafat mari kita renungkan dengan baik. Kita punya prinsip, sesuatu kesulitan tidak ada jalan lain kecuali melalui Kristus, yang saya katakan amin. Saudara sekalian, saat ini memang dunia sedang diguncang, ya. Sedang banyak peperangan, pergumulan, ya. Tentunya kalau sering kita dengar, kita katakan bekerja saja diambil setengah, gaji pun setengah, bahkan ada yang tidak bekerja karena pengurangan tenaga. Ini satu pergumulan yang luar biasa, saudara sekalian, ya. Dan kalau saya dengar, saudara sekalian,
banyak sekarang orang yang tidak bisa menggunakan kekuatan. Sekarang yang dipakai adalah kreativitas, kreatif. Ya, kalau kemarin kita juga ngobrol-ngobrol dengan seorang hamba Tuhan bahwa puji Tuhan justru gereja yang di kampungan masih berjalan. Tapi gereja yang biasanya di mall atau di apartemen, gedung-gedung yang besar pada berbes sekalian ya. Ini betul-betul mereka ibadahnya di tempat-tempat yang seperti itu, ya. Dibanding dengan gereja-gereja yang di kampung masih bisa berjalan. Nah inilah saudara sekalian goncangan-goncangan seperti ini, ya secara manusia. Bahkan Yosafat sebagai raja pun takut. Kita semua mengalami ketakutan, tapi Tuhan katakan jangan takut, amin saudara. Nah ini sesuatu hal yang mungkin perlu kita renungkan. Semua punya problem dan pergumulan masalah, terutama negara saat ini ya menghadapi segala problem dan masalah. Tapi puji Tuhan, gereja tidak tenang saja, saudara. Gereja semua mengambil keputusan untuk berdoa, terutama untuk pucuk pimpinan negara dan yang lain-lain, tentunya lembaga-lembaga yang penting. Gereja selalu berdoa, ya. Tanpa kita sadari, DKI ini ada beberapa wilayah perwil. Setiap perwil itu ada doa rantai dari jam 8 sampai jam 12, jam 12 disambung lagi sampai jam seterusnya dan seterusnya sampai malam. Ini sesuatu hal yang luar biasa membuktikan bahwa sesuatu yang dihadapi bangsa tentunya tidak cukup dengan akal atau kepintaran manusia, tetapi melalui doa. Nah ini sesuatu hal yang sama dihadapi oleh Yosafat. Yosafat dikepung musuh. Secara manusia dia takut, tapi dia punya prinsip untuk mencari Tuhan. Saudara sekalian coba dibuka Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Itu yang mencari Tuhan ya. Sana dikatakan. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ya Pak, kita kalau diketemukan ini penting ya, jadi kita tidak terlalu mendetail khotbahnya, tapi saya ambil yang bisa menguatkan kita di dalam situasi yang seperti sekarang ini. Ya, Yesaya 55 ayat yang ke-6 Pak Agus, tolong. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Iya, carilah Tuhan selama bisa ditemui, dan terus berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama dia dekat. Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi seperti inilah, ya seperti Yosafat dikepung musuh, dia tidak mencari bantuan pada manusia, ya cari Tuhan. Mumpung masih bisa ditemui, mumpung dia masih dekat. Kapan dekat dengan Tuhan? Saat ini, saudara sekalian. Oleh karena kalau kita sampai dihina-gubukkan dengan situasi seperti ini, berarti kita bunuh diri, saudara sekalian. Memang semua menghadapi hal ini takut. Tapi kalau takut, terus takut, maka seakan-akan kita itu bunuh diri. Perhatikan dengan baik. Dengan situasi yang seperti ini, ya, apa yang dikatakan pemimpin negara kita harus kita lawan. Amin, saudara. Bagaimana kita melawan situasi seperti ini? Ya kita iman kita maju. Ya, jangan sampai kita dihina-gubukkan dengan kondisi yang seperti ini, dengan berita-berita yang sering menakutkan. Seperti Yosafat dapat berita ini takut secara manusia. Tapi kita harus punya prinsip, gereja punya prinsip bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu saat hingga sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Saudara sekalian, mari kita renungkan dengan baik. Dengan situasi yang seperti ini, Tuhan tetap memelihara kita. Ancaman-ancaman yang selalu mengancam kehidupan umat manusia terjadi. Bukan di Indonesia saja, di seluruh muka bumi terjadi. Bahkan pengorbanan korban-korban yang telah mati di dalam situasi seperti ini luar biasa. Ini menunjukkan saudara bahwa apa yang terjadi, kalau boleh saudara melihat ke belakang, seperti zamannya Nuh. Ya, Nuh hanya 8 orang yang diambil, istri, anak-anak dan menantu mereka.
Dan ini sesuatu pertanda bahwa gelombang yang begitu besar saat ini betul menakutkan. Saudara sekalian, kalau kita renungkan hal ini sesuatu yang betul-betul menakutkan, takut. Tapi saya katakan jangan sampai kita berlarut takut dinak-bubukan oleh iblis karena berita ini, berita itu, berita ini dan itu. Nanti kayak nanti. Itulah yang ada di benak kita. Tapi mari kita punya sikap seperti Yosafat, punya prinsip mencari Tuhan selama Tuhan bisa ditemui. Amin, saudara. Saatnya seperti ini kita menemui Tuhan. Belum tentu kalau dikala kita hidup dengan paralel enak terus, justru kita lupa dengan Tuhan. Justru seperti situasi seperti inilah waktunya gereja mencari Tuhan. Tiba saatnya kita mencari pertolongan daripada Tuhan. Ya, kalau kita renungkan, saya katakan Nuh tadi, Nuh adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Ya, tentunya ada sesuatu yang luar biasa. Ya, apa yang dihadapi Nuh bukan sekedar kata-kata orang, justru mungkin dibenci oleh orang banyak. Tapi pada saatnya banjir meluap, apa yang terjadi? Ya, Nuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita renungkan hal itu sekalipun mungkin gak sama, mirip bahwa dunia sedang dilanda suatu kondisi yang menakutkan. Saudara sekalian, puji Tuhan, saudara dan kita semua telah ada di dalam bahtera Allah, yaitu di dalam Kristus, ya, yang tidak bisa digoncangkan. Ada amin, saudara? Luar biasa. Jadi tepat sekali. Jadi kalau saudara selalu dihantui takut nanti kayak nanti terjadi hal ini. Saya katakan di awal tadi, kita seakan bunuh diri. Betul. Ya, kalau kita selalu dihantui takut nanti begini begitu, udah nggak usah. Saudara perhatikan khotbah pendeta Dharma Tobing kemarin. Ya, kalau kita selalu takut terus, ya kita terkurung di dalam rumah tangga kita. Ya. Sebab apa, saudara? Kalau situasi ini tidak terbatas, kapan batasnya akan berakhir? Ya, karena selalu dikatakan takut akan terjadi ini dan itu. Tapi kalau saudara punya sikap seperti Yosafat, mengambil satu keputusan yang pasti, mencari pertolongan daripada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Yang saya katakan amin. Saya katakan tidak mudah, pasti. Yosafat berarti satu pertolongan yang pasti pada waktunya. Oleh karena itu semua digerakkan. Kalau ayat tadi katakan, Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah ini, syukur-syukur di situasi seperti ini, ya teman-teman kita mungkin Pak Yakub masih sering puasa Pak ya. Puji Tuhan, kuat. Saya terus terang nggak kuat kalau puasa ya, memang nggak tahan lapar. Tapi kita selalu mohon sama Tuhan kekuatan daripada Tuhan. Amin, saudara. Yang bisa berpuasa, puasalah. Yosafat menyerukan untuk mencari Tuhan, bahkan dikatakan berpuasa. Maka apa yang dikatakan selanjutnya tadi dikatakan, dan berkumpul untuk mencari pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang dicari adalah Tuhan. Saatnya saat ini kita harus mencari Tuhan. Tetapi kalau saudara selalu dihantui rasa takut dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, ya kita benar-benar bunuh diri, saudara sekalian. Ya, bunuh iman kita sendiri. Sebab memang iman itu bisa bertumbuh karena ada sesuatu yang menghalangi. Ada amin? Saudara ingat cerita daripada seorang buta, namanya siapa itu? Bartimeus. Dia pengemis, bahkan buta, duduk di pinggir jalan. Dia hanya mendengar dikala Yesus berjalan, apa yang dikatakan? Yesus anak Daud, tolonglah aku. Itu murid-murid kan menengking. Mengapa kamu berteriak? Harus diam. Apakah dia tetap diam? Tidak. Justru rombongan berjalan, dia tetap berseru,
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka apa yang dikatakan Yesus? Suruh ke sini, panggil orang itu. Maka akhirnya apa yang dikatakan, apa yang harus kubuat untuk kamu, supaya aku bisa melihat. Amin saudara. Iman memang ada suatu hambatan. Bagaimana iman bisa bertumbuh? Harus dibenturkan seperti itu. Harus menghadapi segala kesulitan dan tantangan seperti saat ini. Tapi kalau kita pasrah, ya kita akan mengalami kematian rohani, saudara sekalian. Memang apa yang dikatakan Jokowi harus dilawan. Dengan cara apa? 3M, begitu kan? Apa? Pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan jangan bergerombol. Sekalipun kita bergerombol saat ini ada aturannya, ya. Dan ini selalu dilaporkan ke lurah. Tadi mungkin Bujo sudah lapor sana. Apa yang kita lakukan saat ini jaraknya sudah bisa kita penuhi. Bapak Ibu saudara sekalian, mari di tengah-tengah kesulitan seperti ini kita punya sikap seperti Yosafat, dikumpulkan untuk mencari Tuhan. Ini sesuatu yang penting, situasi yang sangat mendesak sekali. Tapi kalau kita masa bodoh, ngenteni atau nunggu nanti, kalau sudah aman aku mau ke gereja, akan bercingkrak-cingkrak untuk memuji Tuhan. Inilah saatnya saudara bercingkrak-cingkrak di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus bersuka cita. Ya, bukankah Paulus katakan mengucap syukur dalam segala hal? Sekalipun dalam situasi seperti ini pun ucapan syukur kita masih keluar dari dasar hati kita melalui mulut kita. Bersyukur pada Tuhan. Inilah saudara sekalian yang dialami Yosafat. Yosafat mengalami suatu hal yang luar biasa. Tapi harus punya sikap. Gereja harus punya sikap. Ya, tentunya ini sesuatu yang sangat penting. Ini sederhana sekali loh kalau kita renungkan, bukan firman yang sangat sulit, tidak. Memang betul-betul faktanya seperti ini. Di tengah-tengah kesulitan, Yosafat mencari Tuhan. Dan sekalian, tentunya hal-hal ini perlu gereja lakukan. Ya, syukur-syukur bisa disertai puasa, ada kasihan yang luar biasa. Ada pengurapan, ada pewahyuan yang sangat indah. Puji Tuhan saudara sekalian. Ada satu contoh lagi saudara sekalian. Dikala orang Yahudi mau dibinasakan. Saudara ingat kisah ini? Dikala Raja Ahasveros, ya, selama 30 hari kalau orang itu tidak dipanggil menghadap, maka hukumannya mati. Saudara sekalian, coba dibuka di dalam kitab Ester pasal 4 ayat 15 dan sampai 16, semua dicari. Ya, di situ ada tantangan untuk orang Yahudi. Ya, bahwa namanya Naaman itu menjadi panglima daripada Raja Ahasveros. Bikin aturan bahwa orang Yahudi mau dibinasakan. Ya, tapi paman daripada Ester ini adalah cerdik, ya, membawa satu dampak yang sangat indah. Coba dibaca kalau sudah ketemu kitab Ester pasal yang keempat ayat 15 dan 16. Ester 4 ayat 15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, teruskan ayat akhirnya. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Terima kasih. Saudara sekalian, ini kisah yang sangat luar biasa. Pada waktu itu Raja Ahasveros, ya, mempunyai istri, kemudian siapa namanya yang istri pertama, kemudian istri ini istri yang kedua. Sekalipun dia tidak dipanggil menghadap raja, dia memberanikan diri karena dia mendapat berita bahwa orang Yahudi mau dibinasakan. Ya, ini sesuatu yang hampir sama. Dunia ini akan dibinasakan.
Tapi ada seorang anak Tuhan yang mengambil suatu keputusan seperti Yosafat atau Esther ini luar biasa. Ya, menyerukan supaya berdoa dan berpuasa untuk aku, katanya. Sekalipun mati sekalipun, dia sanggup menghadapi raja sekalipun dia tidak dipanggil raja. Inilah saudara sekalian sesuatu kesulitan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah ancaman bahwa orang Yahudi mau dibinasakan, orang Yahudi mau ditumpas, tapi Mordekai tidak rela. Kemudian lapor sama Esther ini. Kemudian Esther mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan yang begitu luar biasa. Kalau mati biar aku mati. Ya, ini sesuatu Sri Kandi betul-betul saudara sekalian. Mati untuk bangsanya, ya, untuk membela orang-orang Yahudi. Saudara sekalian, jikalau gereja dapat ancaman seperti itu, ya, apa sikap gereja? Tidak lain hanya berdoa, damai saudara. Kita tetap berdoa. Apa yang dikatakan Paulus kita selalu canang? Tetaplah berdoa. Ya, saudara sekalian, memang doa itu berat. Tidak semua orang suka berdoa. Ya, padahal itu sesuatu hal yang sangat penting, doa itu. Kalau Paulus dijeblos ke dalam penjara, apa dia katakan? Hanya berdoa dan memuji Tuhan. Terjadi satu lawatan malaikat Tuhan. Sendi-sendi penjara goncang, pintu-pintu terbuka, orang tahanan pun lari dari dalam kamar mereka. Bahkan penjaga penjara hampir bunuh diri. Ini sesuatu pertanda bahwa goncangan-goncangan saat ini saudara sekalian memerlukan suatu tekad. Kita harus bertekad, jangan kita minder. Coba kalau kita renungkan saudara sekalian, virus tidak bisa dilihat. Amin. Betul? Ada yang bisa membuktikan ada virus bisa dilihat? Kalau saya belum mendengar, hanya gambar yang seloneh itu ya kayaknya. Tetapi ada seorang oknum yang tidak terlihat bisa menolong saudara dan kita. Siapa dia? Yesus Kristus juga tidak kita lihat dengan kasat mata. Dialah yang menolong kita. Dia yang menolong Yosafat. Dia yang menolong orang Yahudi yang waktu akan dibinasakan melalui perjuangan daripada Esther. Oh, luar biasa. Sama-sama tidak bisa kita lihat. Virus juga tidak bisa kita lihat. Tuhan pun adalah roh yang tidak bisa kita lihat, tapi ada kuasa yang dahsyat untuk mengalahkan roh-roh kegelapan itu. Yang bisa katakan amin. Ini sesuatu peperangan saudara. Oleh karena itu Esther pun kalau boleh dikatakan cancut kalimondo, ya, menyingsingkan baju lengan, ya, lengan baju baju lengan, disikapkan cancut, mati kayak mati, hidup kayak hidup. Untuk Tuhan. Ada amin saudara? Oh, luar biasa, ya. Ini sesuatu dengan situasi yang mendesak sekali. Kalau sahabat sahabat tadi dikepung oleh musuh, dia tidak salah larinya, mengambil sikap mencari Tuhan. Maka di dalam Matius 6 ayat berapa itu apa banget? 33, carilah Tuhan terlebih dahulu dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tepat sekali. Esther maupun Yosafat tepat sekali larinya kepada Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Apakah nanti akan terjadi sesuatu pertolongan? Pasti. Ada kepastian. Orang Yahudi tidak jadi dibinasakan. Oleh karena tekad daripada seorang perempuan Esther namanya. Oh, luar biasa sekali. Ya, oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur. Gereja masih bersuara, gereja masih mau berdoa. Ya, jangan dinabubukkan dengan situasi yang menakutkan. Memang semua orang takut, khawatir, saling curiga satu sama lain, bukan? Betul. Kita disuruh pakai masker, saling curiga. Sekalipun satu rumah saling curiga. Di sini sekalian. Oleh karena itu, hal seperti ini hanya Tuhan yang berkuasa menolong setiap orang yang memerlukan pertolongan. Ya, Yosafat akhirnya kalau saudara baca seterusnya pasal 20 tadi, ada roh yang mengigap seorang hamba Tuhan. Bukan, kamu jangan berperang, aku tetaplah berdiri di tempatmu. Tuhan akan berperang melawanmu musuh. Ada amin saudara? Baca nanti seterusnya ya, 2 Tawarekh pasal 20 itu.
Luar biasa saudara sekalian. Gak usah takut. Memang situasi menakutkan, tapi kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Sebab orang yang bimbang itu seperti bola di tengah lautan. Itu gambarannya. Oleh karena itu, pagi ini kita tegaskan mari. Memang kita sadar situasi di mana-mana merah, tapi di dalam Tuhan ada pertolongan yang dahsyat. Yang bisa katakan amin. Buktinya Yosafat ditolong. Kalau baca pasal 20 terus baca dengan apa yang tertera di dalam, ada pertolongan. Kamu tidak usah berperang, diam saja, Tuhan akan berperang melawan musuh. Saudara sekalian, kita harus duduk dengan tenang, berdoa kepada Tuhan. Ya, kita selalu berdoa. Jam doa masih ada, saudara sekalian. Enggak berakhir doa kita di sini. Mari datang berdoa. Mau ke rumah Tuhan kok takut? Kalau ke mal-mal enggak takut kan? Amin, saudara? Iya enggak? Ke tempat pariwisata enggak takut, ke puncak enggak takut, taman safari enggak takut, ke gereja takut. Amin. Betul amin? Tuh, katakan amin. Memang kita takut, enggak usah takut. Kita bertemu dengan Tuhan, kita mencari Tuhan, harus ketemu dengan Tuhan, maka ada pertolongan yang luar biasa. Saudara sekalian, hari jangan kita dinabubukan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Ya seandainya, saya sering katakan, seandainya memang ajal kita di situ, ya memang Tuhan kehendaki melalui itu. Amin, saudara. Iya loh, kita nggak ragu-ragu mengatakan kalau memang saatnya, waktunya kita dipanggil melalui hal itu. Kalau Tuhan kehendaki, nggak masalah. Nggak takut sekali. Oleh karena itu, contoh-contoh ini mari kita renungkan dengan baik. Situasi yang mendesak, situasi yang menegangkan, situasi yang sangat menakutkan, bahwa kalau orang Yahudi mau ditumpas kayak apa? Jutaan manusia di bawah kerajaan Ahasuerus itu, ya. Orang Yahudi mau dibinasakan. Ini sesuatu perjuangan daripada Esther luar biasa. Jadi orang puasanya mati biar mati. Tapi kalau hidup untuk memuliakan nama Tuhan, amin, saudara. Oh, luar biasa ya. Ini contoh-contoh seperti ini mari kita renungkan dengan baik. Kemudian saudara sekalian, ada satu contoh lagi, yaitu doa Yosafat dapat jawaban, yaitu 2 Tawarikh 20 ayat 14 dan 15, kemenangan Yosafat. Kemudian di saat-saat dalam kesulitan, Yesaya juga katakan, berserulah kepada Tuhan. Ya, tadi Yesaya 55 ayat 6 tadi, carilah Tuhan. Tuhan perintahkan, berserulah kepadaku. Coba dibuka di dalam Yeremia pasal 33, ya. Itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kita sama-sama cari, saudara sekalian, Yeremia pasal 33. Sudah ketemu? Tolong Pak Agus dibaca dari ayat 1 sampai 13. Ini sangat panjang ya, biar tahu sejarahnya. Dari ayat 3. Yang lain disimak. Yeremia 33 Ya. ayat yang pertama sampai yang ke-13. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terpuruk di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku,
dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Iya, oleh karena kejahatan mereka. Terus. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin, luar biasa ya. Kisah ini adalah kisah yang betul-betul terjadi dikala umat Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ya, jadi mengapa orang Israel dibuang sampai 70 tahun? Karena tadi dikatakan oleh karena kejahatan mereka. Mari kita renungkan sejenak sekalian. Mengapa dunia terjadi seperti itu? Seperti sekarang yang kita hadapi. Ya mungkin tidak jauh daripada cerita ini sekalian. Kejahatan umat manusia. Tadi dikatakan ayat yang ke-5 ya. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Waktu itu maka dikatakan aku akan membukakan rahasia. Tadi dikatakan ayat yang ketiga tadi ya, apa yang dikatakan? Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan ayat 3 tolong perhatikan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Memang waktu dalam pembuangan saudara sekalian, ini masih dalam rahasia. Apa maksud Tuhan mereka dibuang sampai 70 tahun ke Babelion? Karena kejahatan mereka. Coba kita renungkan sejenak. Mengapa situasi dunia sedang terjadi seperti ini? Kalau saya renungkan hampir mirip bahwa kejahatan umat manusia luar biasa ya. Baik di negeri kita sendiri maupun di kota kita ini maupun di luar jagat sana, kebanyakan berbuat sesuatu kejahatan. Sehingga pilulah hati Tuhan ya. Kemudian akan dibukakan hal-hal tidak terpahami. Apa yang tidak dipahami oleh orang Israel pada waktu dalam pembuangan? Bahwa dia akan dipulihkan kembali ya. Dia akan seterusnya dipulihkan kembali. Nah ini saudara sekalian, bagaimana bangsa atau dunia ini bisa dipulihkan? Kalau ada pertobatan.
Ini sesuatu yang luar biasa. Maka akan dipulihkan. Ya, gembala-gembala bisa mengembalakan domba-domba dan hewannya, semua akan ada pemulihan. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi memang sesuatu yang terjadi kalau kita renungkan dengan cermat, hampir sama apa yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu itu. 70 tahun dibuang ke Babel. Ya, di sini katakan ada pemulihan karena dipukul oleh murka Tuhan. Dipukul. Kalau saudara renungkan apa yang terjadi di dunia sekarang ini, dipukul karena kejahatan manusia. Saya sendiri tadi di dalam Nuh tadi, karena kejahatan manusia, bumi digenangi banjir. Dan ini sesuatu hal yang sama. Tapi ada pemulihan, ada harapan saudara sekalian. Oleh karena itu, carilah Tuhan. Ada amin? Carilah Tuhan. Kalau kita ingin dipulihkan, proses tetap berjalan saudara sekalian. Ya, sejak zaman ini, pada zamannya orang-orang Israel di dalam pembuangan itu, karena kejahatan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Hal-hal apa yang tidak dipahami orang Israel? Ini bahwa Tuhan ada rencana akan ada pemulihan yang luar biasa. Saya yakin apa di dalam bangsa kita ada pemulihan yang luar biasa. Amin saudara. Gereja pun akan dipulihkan. Bahkan kalau hamba-hamba Tuhan yang pinter, bahwa gereja ada panen besar-besaran nanti. Amin saudara. Oleh karena jangan kita takut, jangan dinabubukan dengan situasi dan kondisi, bahkan berita-berita yang membuat kita tidur. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Saudara sekalian, memang satu pergumulan yang luar biasa. Ini judulnya adalah doa, ya, doa. Sahabat berdoa, Esther juga berdoa, Yesaya juga berdoa. Siapa? Hizkia. Sering dikatakan dari mimbar ini ya. Hizkia adalah jatuh sakit berapa lama? Kalau saudara baca Yesaya 38 itu jelas. Kalau dia dapat berita akan mati, ya tadi orang-orang Yahudi ada berita daripada Mordekai bahwa orang Yahudi akan dibinasakan. Tapi apa sikap daripada Esther? Mengambil sikap, mengambil keputusan, ya doa, berpuasa dan berdoa. Sekalipun mau mati pun dia sanggup untuk melakukan hal itu. Luar biasa sekali. Ya, ini sesuatu hal yang betul-betul apa yang dikisahkan dalam Alkitab ini, mari kita renungkan dengan baik. Ini tidak sulit, memang keberadaan seperti yang saya katakan pagi hari ini. Kita renungkan dengan situasi dunia yang kayak apa, hampir sama dengan cerita ini. Ya. Orang-orang Israel dibuang sampai 70 tahun. Ada pemulihan di sini. Ya. Hal yang tidak tahu pun, maka berserulah kepadaku, aku akan berikan sesuatu yang tidak kamu pahami. Apa yang belum dipahami orang Israel, setelah pemulihan baru diberikan satu pemulihan seperti itu, baru tahu. Oh, rencana Tuhan itu luar biasa. Mungkin di negara kita atau di dunia sedang terjadi seperti itu, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada amin, saudara? Pasti ada pemulihan. Oleh karena mengapa gereja harus berdoa? Tugas gereja adalah berdoa. Saudara dan kita semua harus berdoa. Ya, jangan alergi dengan namanya doa. Mari kita kembali berdoa. Ya, sini tetap ada doa. Ada 7 orang, ada 6 orang, puji Tuhan. Jangan hanya takut, aku takut. Ya, Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai kamu. Amin, saudara. Iya, kita takut, tapi Tuhan tegaskan, jangan takut, aku besertamu. Amin. Aku tidak membiarkan kamu, dan aku tidak akan meninggalkan kamu. Bahkan kamu tetap kupeliharakan seturut dengan rencana. Ibrani 13 ayat yang berapa itu ya? Ayat yang ke-6 mungkin. Oleh karena itu mari saudara sekalian, dengan kesempatan pagi ini, jangan takut, ya. Kalau ke mal-mal nggak takut, ke tempat pariwisata nggak takut, ke gereja kok takut? Coba, kan kebalik itu kan. Di gereja adalah rumah Tuhan. Mari kita cari, memutuskan untuk kita mencari Tuhan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Waktunya saudara harus dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin, Bu. Mari kita dekat dengan Tuhan. Suatu pergumulan luar biasa. Banyak orang mengatakan, murid-murid mengatakan, aku hidup seperti Yesus. Ciri Yesus apa, saudara sekalian? Kalau kita ingin hidup seperti Yesus, cirinya Yesus apa?
Kesukaan Yesus apa? Kesukaan Yesus adalah berdoa. Kalau kita katakan mau ingin seperti Yesus, kita alergi dengan doa, apakah itu yang kita lakukan? Bukan seperti itu. Dikala Yesus menghadapi cawan, kalau saudara baca Matius 26 itu, ya, bahkan murid-murid sampai tidur ditegur. Gak sanggupkah kamu 1 jam saja berjaga dengan aku? Coba, pergumulan yang hebat. Kalau kita ingin seperti Yesus, itu yang dilakukan Yesus. Amin. Kita mau seperti Yesus. Amin. Itu yang dikerjakan Yesus. Dan dia katakan, makan aku bukan makanan yang dimakan orang lain, tapi makan aku adalah perintah Bapa. Itu kalau kita ingin seperti Yesus. Seperti apa? Seperti Yesus. Jangan aku ingin seperti Yesus, tapi doa aja gak mau ngumpul. Maka itu Yesus kesukaannya berdoa, saudara. Ya. Bukan saja dikala dia menghadapi cawan, hal-hal yang lain dia selalu berdoa. Ke bukit, tempat yang sunyi berdoa. Ini sesuatu hal yang perlu gereja lakukan. Ya. Mari Bapak sekalian, dengan situasi seperti itu jangan takut. Kita ke rumah Tuhan, pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Ada amin? Pasti Tuhan dengar. Esther itu taruhannya apa? Hidupnya ditaruhkan untuk bangsa Yahudi. Ya, kalau mati biar mati. Tapi doa dan puasa untuk aku, katanya kan tadi. Oh, luar biasa, doa luar biasa. Seperti Yesaya diputus mati, tapi dia memalingkan doa mereka di dinding atau di depan tembok. Apa yang terjadi? Yesaya kembali datang ke rumah Hizkia. Doamu didengar, bahkan umur tambahkan 15 tahun. Nah, damai saudara, doa. Semua tantangan bisa terjadi, situasi bisa berubah, tapi Yesus Kristus tidak berubah saat ini sudah sampai selama-lamanya. Yang saya katakan amin. Itu Allah kita yang menolong kita. Ya, oleh karena itu, contoh-contoh tadi sejak Hizkia dan lain-lain tadi, Esther itu suatu tokoh, bahkan Yesus sendiri memberikan contoh. Jikalau menghadapi cawan, ya, dia berdoa. Nah, ini sesuatu hal yang perlu gereja lakukan sekalian. Kalau kita nuruti aku takut, tapi kemana-mana nggak takut, ya, terus bagaimana kita datang sama Tuhan kok takut? Berarti kita tidak percaya sama Tuhan kan, begitu ya. Oleh karena itu melalui renungan pagi ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita selalu berharap pada Tuhan. Mohon pertolongan daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu gereja tetap berdoa, sekalian ya. Gereja tetap berdoa, ada doa. Ya, jangan guroni atau nuruti takutnya saja, enggak. Bersama Tuhan kok takut. Kita ke rumah Tuhan mau bertemu dengan Tuhan kok takut. Kita punya sikap seperti Yesaya tadi, seperti Esther tadi. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan doa betul-betul diperhatikan oleh Tuhan, yaitu Hizkia. Diputus, kamu tidak akan hidup lagi. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia takut sama Tuhan, dan apa yang dilakukan Hizkia betul-betul didengar oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita jangan takut, sekalipun situasi yang mencekam. Kalau aku bersama dengan Tuhan, siapa akan melawan aku? Amin, saudara. Baca Roma pasal 8 itu dan seterusnya ya. Mautkah, laparankah, pedang sekalipun, maut sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Luar biasa. Kristus ada di dalammu. Ya, oleh karena itu mari kita tidak usah takut. Kita bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu melalui renungan ini tidak kami perpanjang saudara sekalian. Ini tidak ada hal-hal yang sulit, apa adanya kita sampaikan ya. Oleh karena itu mari renungkan dengan baik. Suatu pergumulan yang dahsyat, satu kejadian yang menakutkan saat-saat ini, tapi Tuhan tetap melihat dengan segala keberadaan saudara dan kita sekalian. Ya, memang secara jasmani kita tersiksa. Saya katakan di awal, kerjaan pun dilerengkan, bahkan gaji setengah dan setengah kerja setengah, dan bahkan setengah mati bisa terjadi kan. Amin saudara. Kemarin saya bilang bicara sama Mbak Tuhan, kalau di Jakarta masih ada
bantuan. Tapi kalau di daerah sulitnya bukan main, ya sulit. Nah ini saudara, jadi apakah gereja ikut bergumul? Ya, tetap kita berdoa dengan segala kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman kita. Saudara sekalian, inilah tugas gereja, ya tugas kita semua. Gereja harus punya prinsip seperti Yesaya tadi, ya, ada prinsip mencari Tuhan. Sekalipun tantangan begitu bertubi-tubi, carilah Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Coba dibuka sebagai penutup, saya katakan yang terakhir ya, Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat yang sangat populer sekali. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yang salah tolong dicari. Yesaya 41 ayat ke-10. Ya. Janganlah takut, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. yang membawa kemenangan. Yang bisa katakan amin. Itulah Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita pasrahkan hidup segala keberadaan kita di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Ini nyanyian lama dari kalian. Kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Biar kita semarak dalam pujian ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya. Kita nyanyi semua, kita buka mulut kita dengan hati yang tulus bahwa Yesus kita akui, dia tidak berubah. Dulu, sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Ida untuk menaikkan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kembali kami datang menghampiri Engkau Bapa, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami Bapa. Jika kami masih boleh menghampiri Engkau pagi hari ini, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena itulah kerinduan dalam hati kami Tuhan selalu memuji dan menyembah Engkau, untuk menghampiri Engkau Bapa, untuk berjumpa dengan Engkau. Bapa, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah Kau kabulkan bagi kami Bapa. Melalui hamba-Mu Tuhan, Kau ingatkan kami kembali Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama kami Bapa. Kami tidak perlu takut Tuhan menghadapi apapun yang terjadi saat ini Bapa. Asal kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Kami selalu menuruti apa yang Kau perintahkan bagi kami Tuhan. Maka Kau selalu ada bagi kami Bapa. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tidak biarkan kami sendiri Bapa. Kau akan berikan kami kekuatan Tuhan dalam masalah-masalah yang kami hadapi Bapa. Pencobaan-pencobaan yang kami hadapi Tuhan, Kau berikan kami jalan Tuhan terbaik. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar pagi hari ini Bapa, itu tidak lalu begitu saja Bapa, namun kami boleh merenungkannya Tuhan. Bahkan kami boleh praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyatakan firman-Mu pagi hari ini. Kau berkati Bapa dalam usianya yang sudah semakin sepuh Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan yang baru Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, hikmat, malikat, urapan yang baru selalu Kau turunkan atas hamba-Mu Bapa. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Bapa, hamba-Mu akan membawa banyak berkat bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Memberkati orang-orang yang mendengarkan, yang dilayani Bapa. Sehingga mereka juga boleh Tuhan merasakan kasih-Mu, merasakan damai sejahtera-Mu melalui kehidupan hamba-Mu, melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap apapun yang beliau rindukan Tuhan. Berkati juga dalam keluarga besar beliau Bapa. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, Kau yang maha tahu, Kau akan berikan jalan keluar baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur padamu, berfirman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami perasaan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya firman Tuhan tadi hari ini boleh menguatkan setiap saudara. Saya akan baca pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Untuk jam-jam ibadah di hari Rabu jam 7 malam ada ibadah doa di gereja. Untuk Sabtu ada ibadah WBI jam 9 pagi di gereja. Untuk ibadah pemuda remaja jam 7 malam akan diadakan secara online. Kita juga segera menyematakan berdoa terus untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja Tuhan di Indonesia, untuk jemaat terdharma yang saat ini dalam kelemahan fisik, sakit, dan seluruh problematika yang ada. Kami juga menghimbau untuk seluruh jemaat untuk menjaga kesehatan dan menerapkan pola 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau misalnya ibadah ini juga boleh dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana jemaat diharuskan untuk mencuci tangan dan mengecek suhu, dan setiap ibadah jemaat juga duduk secara berjarak. Jadi dapat dipastikan bahwa ibadah ini adalah kita menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang ada. Ingatkan juga untuk seluruh jemaat bahwa minggu depan adalah minggu pertama, jadi akan diadakan perjamuan bagi jemaat yang ingin mengambil cawan dan roti boleh diambil di gereja. Bagi jemaat yang ingin melakukan perjamuan di rumah, dan bagi jemaat yang boleh hadir di tempat ini, ingatkan tadi kalau minggu depan adalah minggu pertama ada dalam perjamuan. Itu saja, mungkin ada pengumuman tambahan. Kami segenap jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ida tanggal 21 September dan kepada saudari Indira tanggal 25 September, pada saudara Suroto tanggal 26 September. Tuhan Yesus berkati dalam setiap lini kehidupan, dalam keluarga, cita-cita, pekerjaan. Biar Tuhan yang berkati. Jadi tahu ditambahkan umurnya, boleh ditambahkan juga berkatnya. Amin. Baik, itu saja omongannya. Kita akan bersatu dalam doa. Bapak yang terkasih, mari kita bersatu. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak. Kalau kami Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu ya Yesus, yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Iman kami Tuhan tetap kuat Tuhan dalam Engkau Tuhan. Kami gak goyah Tuhan. Biar kami seperti Yosafat Tuhan Yesus berdoa Tuhan, menolong pemulihan Tuhan dan mengubah. Pada kami percaya Tuhan Yesus yang berperang bagi setiap kami ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu pagi
seluruh jemaat gerejamu di tempat ini Tuhan. Mungkin yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan fisik Tuhan, mungkin kami sakit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami punya Allah yang besar Tuhan, yang mampu Tuhan menyembuhkan setiap kami Bapa. Engkau sembuhkan Tuhan seluruh jemaatmu Tuhan. Mungkin kami gak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, apapun yang menjadi sakit ya Tuhan, apapun menjadi kelemahannya Bapak, Engkau jamah pagi hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh beroleh kekuatan Tuhan, boleh beroleh kesehatan di dalam Engkau ya Bapak. Oh Tuhan, Kau berkati agar mereka Tuhan boleh berpengharapan penuh Tuhan di dalam-Mu ya Yesus. Tuhan, pagi hari ini juga menserahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan mengalami problematika keluarga ya Bapak, problematika keuangan Tuhan, ataupun masalah pekerjaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sumber jawaban kami, Engkau bukakan Tuhan jalan keluar bagi setiap kami ya Bapak. Kami gak mau patah semangat Tuhan, kami mau terus berharap padamu ya Bapak. Oh Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan jawaban, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan untuk setiap masalah kami Bapak. Kami gak mau undur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami boleh bersuka cita Tuhan akan usaha kami. Kami boleh terus berpengharapan Tuhan di dalam Engkau ya Bapak. Oh Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ya Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jam-jam ibadah di gereja ini Tuhan. Mungkin Tuhan dengan adanya pandemi ini Tuhan, ibadah kami Tuhan boleh diadakan secara online Tuhan, maupun kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati, kami percaya Tuhan Engkau yang menjawab Tuhan setiap kerinduan kami Tuhan. Jemaat-jemaat boleh datang Bapa menyembah-Mu Tuhan, bersekutu bersama Tuhan. Oh Yesus, kami rindukan Bapa adanya pemulihan Tuhan, agar Tuhan kami boleh Tuhan beribadah secara bebas lagi seperti dulu Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Bapa Engkau berkati setiap jam-jam yang ada Tuhan, untuk ibadah doa Tuhan, ibadah wanita, ibadah pemuda remaja maupun ibadah raya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan ya Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh gereja di Indonesia Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan mereka mengalami kesulitan Tuhan dalam beribadah Bapa, mungkin mengalami hambatan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan seluruh media yang digunakan Tuhan, apapun Tuhan, boleh jadi sumber berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami tetap boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami terus Tuhan menyembah Engkau Tuhan setiap rumah-rumah kami Bapa, setiap keluarga Tuhan boleh Kau berikan damai sejahtera Tuhan, agar iman kami gak goyah Tuhan, roh kami gak lemah, roh kami gak mati Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau boleh recharge Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, agar roh kami Tuhan terus menyala-nyala di dalam Engkau Bapa. Kami gak padam Tuhan dengan situasi seperti ini Tuhan, kami boleh tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Bapa. Pagi hari ini kami juga membawa Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia Tuhan, kami serahkan Bapa. Untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden kami Tuhan Bapak Joko Widodo Tuhan, untuk gubernur kami Tuhan Bapak Anies Baswedan Tuhan, juga seluruh pemimpin-pemimpin di bangsa kami Tuhan. Oh Yesus, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, Kau berikan kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan biar Kau yang berikan kesehatan Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami Tuhan dengan baik Tuhan. Mungkin saat ini mereka juga bimbang Tuhan dengan keadaan seperti ini Tuhan, tapi Engkau yang berikan kebijaksanaan Bapa, Kau yang berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengambil keputusan terbaik Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau yang beri kekuatan Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Yesus. Kami percaya Tuhan keputusan yang keputusan yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami Bapa. Kau berkati Tuhan seluruh jajaran itu yang ada Tuhan, kementerian Tuhan yang ada Tuhan, seluruh pejabat-pejabat Tuhan, DPR, MPR Tuhan yang ada Tuhan, agar bersatu Tuhan untuk kebaikan bangsa kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Indonesia akan pulih Tuhan di dalam Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perekonomian kami akan lebih membaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami gak akan kekurangan Tuhan, malah akan berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan akan terjadi pemulihan bagi Indonesia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Kau pulihkan bangsa kami Tuhan jadi lebih baik Bapak. Di saat ini Tuhan ada vaksin Tuhan yang sedang dikembangkan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, agar vaksin ini Tuhan boleh jadi obat Tuhan, boleh jadi penyembuh Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, hingga COVID Tuhan ini boleh dihapuskan dari bangsa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk segala tim medis Tuhan yang bekerja Tuhan untuk melawan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi Tuhan, agar Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mengobati Tuhan bahkan tidak sakit sedikit pun di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau berkati setiap rumah sakit yang ada Bapak, setiap tempat-tempat kesehatan Tuhan, setiap lembaga-lembaga kesehatan yang bekerja Tuhan untuk menangani pandemi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapak. Kami boleh Tuhan dirawat dengan baik Tuhan, setiap pasien boleh dirawat dengan baik Bapak. Juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh masyarakat Bapak agar dapat menerapkan pola sehat hidup yang baik ya Tuhan. Kami gak menolak Tuhan anjuran pemerintah ya Tuhan. Oh Tuhan, berikan Tuhan kelembutan hati Tuhan bagi seluruh masyarakat yang ada Tuhan, agar Tuhan COVID ini gak terus menyebar Bapak, tapi boleh berhenti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas kami Tuhan. Mungkin kami yang saat ini masih tetap bekerja Tuhan, mungkin saat ini Tuhan kami harus beraktivitas di luar Bapak. Kami percaya Engkau yang melindungi keluar masuk kami Bapak, Engkau yang menaungi setiap kami Tuhan, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari virus-virus yang berbahaya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit ya Yesus. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami Tuhan, agar kami tetap aman Tuhan di dalam-Mu Bapak. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk dalam minggu ini Tuhan, Tuhan Yesus boleh tambahkan umur Tuhan bagi jemaat-Mu. Oh Yesus, terima kasih umur yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan ada visi dan misi yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kau boleh berkati Tuhan keluarganya, Kau berkati Tuhan pelayanannya, Kau berkati Tuhan pekerjaannya Tuhan. Apapun yang perbuatnya Tuhan, Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk pertambahan umur yang ada Tuhan. Biar anak-anak-Mu Tuhan boleh jadi saksi Tuhan dimanapun ia pergi ya Yesus. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan, yang telah kami kembalikan Tuhan melalui persembahan Tuhan. Kami ucapkan syukur Tuhan Tuhan Bapa. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan kami gak akan kekurangan di dalam Engkau ya Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Inilah Tuhan doa kami pagi hari ini Tuhan, mungkin jauh dari kata sempurna Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang mengetahui Tuhan setiap kerinduan kami yang bahkan tak terucapkan dengan kata-kata ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Bapak Ibu yang terkasih, saya mau untuk bagi-bagi. Kita akan menyanyikan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita harapkan hati kita, Tuhan akan berkati kita. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat dan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus, dari saat ini juga sampai Maranatha. Dia datang kembali membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal, bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan katakan, amin. Bapak terima kasih.